Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, PSPDS Urologi FKUB RSSA, dengan video pembelajaran urologi dengan tema BPH. Dengan pembimbing, Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah spesialis urologi konsultan, dan Dr. Taufik Nurbudaya, spesialis urologi konsultan. BPH, benign prostatic hyperplasia atau pembesaran prostat jinak, sebenarnya merupakan istilah histopatologis, yakni bertambahnya jumlah sel pada stroma dan epitel kelenjar prostat. Hiperplasia tersebut mengakibatkan pembesaran volume prostat dan mendesak uretra, sehingga terjadi gangguan berkemih. BPH terjadi sekitar 70% pada pria di atas usia 60 tahun dan meningkat hingga 90% pada pria berusia di atas 80 tahun. Teori yang mendukung patofisiologi dari BPH meliputi teori dihidrotestosteron, ketidakseimbangan estrogen testosteron, interaksi stroma epitel, dan teori lainnya. Perlu dilakukan anamnesis lengkap pada pria dengan LUTS, meliputi onset terjadinya keluhan, riwayat penyakit pada saluran kemih seperti infeksi, hematuria, kencing batu, trauma, riwayat pembedahan saluran kemih, riwayat kesehatan secara umum, dan keadaan fungsi seksual, riwayat konsumsi obat yang dapat menimbulkan keluhan berkemih. LUTS atau Lower Urinary Tract Symptoms merupakan sekumpulan gejala gangguan berkemih pada saluran kemih bagian bawah yang dibagi menjadi 3 kelompok, yakni gejala storage, kemudian gejala voiding, serta gejala postmixi. Scoring LUTS dengan menggunakan IPSS, International Prostatic Symptom Score, dengan nilai ringan, sedang, dan berat. Pemeriksaan fisik meliputi status generalis dan status urologis. Pada pemeriksaan ginjal menilai bola teman atau massa ginjal dan nyeri ketok costovertebra angle. Kandung kemih menilai ada tidaknya retensi urin dan tanda infeksi berupa nyeri tekan, dan genitalia eksternal menilai ada tidaknya obstruksi. Dengan colok dubur merupakan pemeriksaan yang penting dan harus dilakukan pada pasien BPH. Colok dubur digunakan untuk menilai tonus sphincter ani, volume prostat, bentuk prostat, konsistensi prostat, ada tidaknya nodul, dan refleks bulbocavernosus. Penting untuk mengevaluasi apakah didapatkan tanda keganasan atau adanya kelainan neurogenic bladder. Pada pemeriksaan penunjang dapat dilakukan urinalisis, pemeriksaan fungsi ginjal, prostat-cervic antigen, pemeriksaan USG secara transabdominal maupun transrektal, kemudian uroflometri, urodinamik, dan uretrosistoskopi. Pilihan terapi untuk BPH meliputi watchful waiting dan lifestyle modification, medikamentosa, dan pembedahan. Watchful waiting ditujukan pada pasien dengan skor IPSS kurang dari 7 dan modifikasi gaya hidup berupa jangan banyak minum dan konsumsi kafein atau alkohol, mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan iritasi pada kandung kemih, batasi obat influenza yang mengandung fenilpropanolamin, jangan menahan kencing terlalu lama, dan penanganan konstipasi. Medikamentosa diberikan pada pasien dengan skor IPSS lebih dari 7. Obat yang diberikan dapat berupa alpha blocker yang bertujuan untuk menghambat kontraksi otot polos prostat. Kemudian 5 alpha reduktase inhibitor yang diberikan pada volume prostat lebih dari 40 ml. Pengobatan kombinasi alpha blocker dan 5 alpha reduktase inhibitor terbukti efektif dalam mengurangi keluhan LUTS. Antagonis reseptor muskarinik dan agonis reseptor beta 3 yang diberikan pada pasien dengan keluhan storage dominan, namun hati-hati pada post-void residual volume lebih dari 150 cc. Kemudian fosfodiesterase 5 inhibitor mengurangi tonus otot polos detrusor, prostat, dan uretra. Kemudian pembedahan. Terapi pembedahan dapat berupa minimal invasif maupun terbuka dan dilakukan pada pasien dengan indikasi berupa BPH dengan komplikasi yang meliputi non-traktus urinari seperti hernia dan hemoroid maupun komplikasi dari traktus urinari seperti retensi urin berulang, kemudian hidrouretronefrosis bilateral, dan gagal ginjal. Salah satu tindakan minimal invasif adalah dengan TURP, transuretral resection of the prostate, yang saat ini masih menjadi baku emas untuk prostat dengan volume 30 hingga 80 ml, atau saat ini dapat dilakukan TURP bipolar ataupun laser prostatektomi seperti HOLEP, transuretral water vapor therapy atau REZUM, maupun operasi terbuka yang dianjurkan pada prostat dengan volume lebih dari 80 ml. Prostatektomi terbuka adalah cara operasi yang paling invasif dengan morbiditas yang lebih besar. Dengan follow up pada pasien BPH adalah evaluasi berkala meliputi anamnesis, IPSS, uroflometri, dan PVR. Demikian pembahasan dari video pembelajaran urologi dengan topik BPH. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.